وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Disebutkan oleh kakek kami Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, sebagaimana itu adalah hal yang mutadawal yang beliau dapat dari para ulama, dari para masyayikh, dari para guru-guru. Disebutkan bahwasanya ketika dilantunkan qasidah Shafat li Humayya Khilli, ini qasidah karangan Syekh Habib Bakar bin Salim, maka Sahibul Anfas Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim turut hadir bersama dibacanya qasidah tersebut. Dan ini bukanlah satu hal yang rumit, bukanlah satu hal yang mustahil. Kalau para ilmuwan, mereka dengan kostum keilmuan mereka, akan tetapi keilmuan tanpa hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala, mereka masih bertanya-tanya apakah kita sendirian di alam semesta atau ada hal lain bersama kita. Maka kita dari dulu bahwasanya kita bukan sendiri di alam semesta ini. Kita ada kewajiban beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Kita ada kewajiban beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, kepada para rasul-rasulnya Allah. Kita berkewajiban beriman kepada kitab-kitabnya Allah dan kepada hari akhir dan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di dunia ini tidak sendirian. Bagaimana? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwasanya selalu ada malaikat yang mendampingi kita, yang mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Kita enggak sendirian. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana istahyat minhu malaikatur rahman, malaikat-malaikatnya Allah pun malu dan sungkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Nah, itu Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa malaikat malu kepada dia? Sebab dia juga punya malu. Dia punya malu kepada Allah, punya rasa malu yang kuat. Di antara bentuk rasa malunya, dia bilang, "Mundu ambayatu Rasulullah biyamini hadhih ma masastu dzakari biyamini." Sejak saya membaiat Rasulullah dalam Islam, sejak saya membaiat Rasulullah dengan tangan kananku ini, maka tangan kananku tidak pernah aku pakai untuk menyentuh aurat dan kemaluanku, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diriwayatkan kalau mau masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, maka beliau gelar dulu sorbannya. Di luar kamar mandi dia gelar sorbannya, terus dia berkata, "Ijlisa hahuna ayyuhal malaikah hatta akhruja ilaikuma." Duduklah dulu di sini ya wahai para malaikat yang mencatat amalanku, aku mau ke toilet hingga aku keluar lagi menjemput kalian di sini. Rasa malunya beliau berasa dilihat, berasa didata, berasa dicatat, berasa diperhatikan. Kita enggak sendirian. Enggak ada momen insan sendirian. Hatta di kuburan, dikubur kelihatannya sendirian, enggak sendirian di dalam kuburannya. Di dalam kuburannya itu amalan dia turut mendampingi dia, dan amalan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemani seseorang di dalam kuburnya. Dan juga ketika orang itu dibangkit dari kuburan, itu amalan dia yang bakal menemani dia. Kalau amalannya buruk, dia bakal ditunggangi oleh keburukannya tersebut dari apa yang dia lakukan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga amalan-amalan kalian. Hatta di dalam kuburan ada malaikat Munkar wa Nakir yang menginterogasi manusia. Malaikat Munkar wa Nakir. Ada malaikat yang mencatat amalan manusia, Raqib wa Atid. Subhanallah. Malaikat-malaikat tersebut, mereka makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mandat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mereka tahu kepada seniornya. Mereka bahkan tahu kepada seniornya dan sungkan kepada malaikat yang lain yang lebih senior dari mereka, atau para wali-wali Allah yang lebih senior dari mereka.
Hatta disebutkan di dalam managib sebagian Sadatina Bani Alwi tersebut, itu disebutkan di dalam sebagian managib, di sebagian kisah para wali-walinya Allah Ta'ala, ketika seorang mayit dikubur, dimasukkan dalam lubang kuburnya, saat dia akan diinterogasi oleh malaikat, maka malaikat itu masih menunda. Kenapa? Masih sungkan ada wali fulan di dalam kuburan tersebut. Ntar dia jalan baru kita interogasi ini orang. Tunggu dia jalan dulu. Wa hakadha radhiyallahu anhum wa ardahum. Itu al-Imam Abdurrahman bin Ali, Ainul Mukashifin, Abdurrahman bin Ali ibn al-Imam Abi Bakar As-Sakran ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Itu disebutkan beliau itu kalau ada mayit yang meninggal dunia, dia talgin mayit itu di dalam kuburannya, ditalgin oleh beliau. Maka satu kali ada seorang syarifah meninggal dunia, dia nggak talgin, dia jalanan aja pergi. Loh, kenapa kamu nggak talgin? Dia bilang, barusan saya ngelihat kakek saya, Syekh Ali, itu dia, ayah saya bilang, "Hadi ma tahtaj ila talgin." Ini wanita ini soleha, udah nggak perlu ditalginin lagi, katanya. Udah nggak perlu ditalginkan lagi hujjahnya. Subhanallah. Dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Lima warithi rasuli Hawa wa amiril mu'minina Ali wa ila sibtain yantasibu thumma kam habrin wa kam badali. Dapat warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Ja'far At-Tayyar, beliau terbunuh, mati syahid. Apa yang Sayyidina Ja'far lakukan setelah dia mati? Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad memberikan live streaming dari kejadian yang ada di Mu'tah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Live streaming tersebut Rasulullah bilang, sekarang pertama yang megang bendera itu adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Terus ketika Zaid terbunuh, Nabi bilang sekarang ustushhida Zaid, Zaid terbunuh, dan yang megang adalah Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Ja'far At-Tayyar. Sehingga ketika Sayyidina Ja'far terbunuh, itu dalam momen terbunuhnya, tangan kanannya dia megang bendera kepemimpinan dan paling diincar oleh musuh. Ditebas, putus tangan kanannya, bendera belum jatuh, dia nggak rela bendera jatuh, dipegang dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, dia nggak rela bendera jatuh, dipeluk dengan kedua sikunya. Hingga diselamatkan oleh sahabat-sahabat beliau, dan bendera itu diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Itu Sayyidina Ja'far, didapati di tubuhnya itu ada 70 tusukan, antara tusukan pedang, tusukan tombak, anak panah, semuanya di bagian depan, nggak ada yang di bagian belakang ataupun di bagian samping, semuanya di bagian depan. Kemudian disuruh minum air untuk meredakan lukanya, dia bilang enggak, kasih yang lain. Bilang kamu minum, dia bilang tidak. Kenapa? Saya lagi puasa, kata beliau. Kemudian sahabatnya bilang, puasa di hari yang lain. Bilang enggak, saya mau buka puasanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau buka puasanya di akhirat, mau buka puasanya di sorga, kata Sayyidina Ja'far. Hingga beliau meninggal dunia, dan Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat, sekarang Ja'far dia meninggal dunia. Kemudian duduk bersama sahabat, tahu-tahu Nabi Muhammad menjawab salam, wa alaikassalam ya Ja'far. Atasmu salam wahai Ja'far. Ya Rasulullah, Ja'far ribuan kilometer di Mu'tah sana di Yordan, di Syam, kita di Madinah. Nabi bilang, iya, Ja'far baru saja terbunuh, tangannya putus, dan Allah Ta'ala gantikan tangannya yang putus itu dengan 2 sayap, terbang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ruhnya Ja'far diarak oleh malaikat mau ke surga. Ja'far nggak mau ngasih salam dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngasih salam dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mau dibilang, oh Nabi khurafat, cerita tentang arwah. Semua ghaibiyat, sam'iyat. Tahu kan kita iman dalam tauhid itu ada namanya sam'iyat. Sam'iyat itu adalah keimanan tersebut nggak terwujud kecuali dari pendengaran apa yang disampaikan kepada kita melalui lisannya Nabi Muhammad, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib beriman dengan itu semuanya. Nah, ini apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibilang, apabila untanya kalian itu tahu-tahu lepas atau memberontak lepas, kehilangan kendali, dalam hadis
Itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Tahu bagaimana cara menghentikannya? Menghentikannya dia bilang apa? Ya ibadallah ihbisu. Hei hamba-hamba Allah, tahan onta saya. Hadza fil hadis, Nabi yang suruh. Apa Nabi Muhammad ngajarin kita syirik? Nabi yang ngajarin kita tauhid. Kita nggak tahu tauhid kecuali versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei hamba-hamba Allah, tahan onta saya. Siapa hamba-hamba Allah yang mana? Inna lillahi fi ardihi ibad. Allah memiliki hamba-hamba di muka bumi selain daripada manusia ini yang nggak kelihatan oleh mata. Jadi jangan heran kalau ketika majelis macam begini, arwah hadir, aulia hadir, dibacakan qasidah ini, wah ini Syekh Abu Bakar hadir, para wali-wali hadir. Jangan heran, itu semuanya ada dalil-dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu ma'ruf, masyhur inda ahli hadis. Kalau disebut nama Imran bin Husain di dalam hadis, maka saat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sahabatnya Rasulullah yang kalau disebut namanya doa dikabulin oleh Allah taala di majelis tersebut. Hadza Sayyidina Imran bin Husain adalah orang yang dia ini berdiskusi dengan malaikat, muhaddatsun, malaikat datang kepada dia begitu dan memberikan informasi-informasi kepada dia. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu arda. Termasuk juga di antara muhaddatsin yang kata Rasulullah, inna min ummati muhaddatsin, di antara umatku ada orang-orang yang mendapat informasi khusus, bukan informasi bumi, informasi dunia. Informasi bumi kebanyakan bohong. Informasi dunia bumi kebanyakan cuma bikin kita makin ragu kepada Allah, bikin kita makin kehilangan thigah, makin kehilangan tawakal, makin membuat kita kehilangan sabar. Informasi dunia kehilangan kita kehilangan syukur, membuat kita kehilangan syukur, jadi nggak tahu syukur, jadi tidak bersabar, jadi kehilangan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berita dunia. Tapi di antara hamba-hamba Allah muhaddatsun, dia dapat informasi dari langit, dari Allah, dari para malaikat-malaikatnya Allah taala. La in yakun fi ummati minhum, kalau ada di umatku yang seperti mereka, maka di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Wa Sayyidina Umar, uniknya beliau ini sahabat Rasulullah, beliau memiliki pendapat-pendapat yang mana itu dikenalnya muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar. Muwafaqat apa? Dia memiliki pendapat yang mana wahyu belum diturunkan. Artinya suratnya belum keluar, tapi Sayyidina Umar sudah menganjurkan, andaikan begini, andaikan begitu, toto turun firman dari Allah memerintahkan hal yang sama. Ditetapkan, diwajibkan dalam syariat, keluar perintah yang sama. Tapi Sayyidina Umar sudah ngomong duluan. Di antaranya itu Sayyidina Umar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, lau hajabta nisa'ak, coba andaikan kaum wanitamu itu memakai hijab, sebab yadkhul alaikal bar wal fajir. Yang datang kepadamu ini ada orang baik, ada juga orang jahat. Begitu, yang matanya jelalatan. Andaikan kau suruh tutup wajah kaum wanitamu, enggak lama turun ayat hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dari apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa hal yang dikenalnya muwafaqat Umar bin Al-Khattab. Alhasil, sesungguhnya ada orang-orang tertentu yang disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzurun binurillah. Waspadai firasatnya mukmin sebab mereka memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu, dengan cahayanya Allah taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu kali beliau tidur dan tatkala dalam tidurnya dia mimpi. Ini setelah wafatnya Rasulullah. Dia mimpi dalam tidurnya, bangun sebelum subuh tahajud, datang ke masjidnya Rasulullah. Saat datang ke masjidnya Rasul, tahu-tahu nggak lama Nabi Muhammad datang sholat subuh, memimpin sholat subuh. Rasulullah udah wafat, dalam mimpinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah yang mimpin sholat subuh. Setelah salam, tahu-tahu dihidangkan di hadapan Nabi ada kurma di piring. Maka diambil oleh Rasulullah, kurma tersebut disuapkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kul, makan. Dimakan oleh Sayyidina Ali. Udah selesai, makan, disuapin lagi, suapan kedua. Disuapkan lagi, suapan ketiga. 3 suapan dalam mimpinya Sayyidina Ali. Kemudian
terjaga, terbangun dari mimpinya, mimpi yang indah, mimpi yang indah, mimpi Rasulullah disuapkan makanan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bulan Maulid udah lewat, masa selama bulan Maulid nggak ada mimpi kepada Nabi Muhammad? Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi itu beliau bilang kepada murid-muridnya, man minkum idza sallama ala Rasulullah sami'a rad min Rasulillah. Siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Itu murid-muridnya diam. Maka dijawab, ubuku ala gulub hujibat anillah an Rasulillah. Maka menangislah kalian atas hati yang terhijab dari Allah, terhijab dari Rasulullah SAW. Hati siapa? Ini hati kita terhijab. Terhijab dari Allah, terhijab dari Rasul SAW. Bagaimana mau dengar suaranya Nabi Muhammad, mau dengar jawaban dari Nabi Muhammad? Oh, kita telinga kita dengar kepada hal yang lain, dengar kepada ucapan musuhnya Nabi Muhammad, dengar kepada hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad, daripada ghibah, namimah, dan hal-hal kotor lainnya. Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil Sayyidina Ali mimpi Rasulullah, terbangun dari mimpinya. Sebelum subuh dia tahajud, terus pergi ke masjid. Masuk subuh, datang ke masjid, duduk di masjid, nungguin sholat subuh. Datang waktunya sholat, keluar Sayyidina Umar ibn al-Khattab, masuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke mihrab, ngimamin sholat. Saat ngimamin sholat, udah selesai, salam dari sholat, tahu-tahu ada wanita tua ngirim buat Sayyidina Umar satu piring, satu nampan, isinya kurma. Salam dari sholat ada kurma. Sayyidina Ali bilang, kayak mimpi saya ini. Dalam hati begitu, belum cerita, belum ada yang tahu. Terus Sayyidina Umar sebelum bagi-bagi yang lain dibilang, ya Ali, naam, labbaik ya Umar. Dikasih, ini satu butir disuapkan. Ajib, dimakan oleh Sayyidina Ali satu. Udah selesai, yang lain belum dibagi. Ali, labbaik, ini satu lagi dimakan. Sudah, dua. Terus Sayyidina Ali bilang, ya Umar, zid, tambahin satu lagi. Bilang, lah, saya nggak berani nyamain Rasulullah. Rasul nyuapin kamu 3 kali, saya nggak berani nyamain. Khalas, di bawahnya engkau. Dari mana kamu tahu? Awahyun ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Ali tahu, cuma mau ngasih tahu yang lain. Dari mana sumbernya? Apa ada wahyu setelah Rasulullah? Sayyidina Umar, lah. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, ittagu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasatnya orang mukmin, sebab dia melihat dengan cahayanya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Ada satu orang hadir majlisnya Sayyidina Uthman bin Affan. Itu sebelum hadir majlis, rupanya dia lihat sesuatu, kemudian masuk ke majlis. Begitu masuk ke majlis, Sayyidina Umar lagi bicara, tahu-tahu nengok, ayadkhul ahaduna wa fi ainih athar zina. Apakah salah seorang kita masuk hadir bersama kita, di matanya ada bekas zina? Taubat sekarang, kalau enggak saya pukul. Saya hukum. Itu orang taubat. Selesai itu dibilang, Amirul Mukminin, tahu dari mana? Tadi saya memang sebelum masuk ke ruangan, saya ngelihat ada perempuan, kebuka auratnya, saya ngeliatin, baru masuk ke majelis. Nah itu dia. Apakah ada wahyu datang kepada kamu? Dia bilang bukan wahyu, tapi firasah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya itu di majelis yang macam begini, kita nggak sendirian hadir di sini. Sampai malaikat kalau ada majelis macam begini, tanadau, mereka saling memanggil antara mereka, halumu ila hajatikum, datanglah menuju hajatnya kalian. Malaikat punya hajat di sini. Apa kita nggak punya hajat di majelis yang semacam ini? Kita punya keluarga kita yang sakit berapa banyak? Hatta kita yang ngeluh sakit, yang ngeluh matanya, yang ngeluh tangannya, yang ngeluh kakinya, yang ngeluh pinggangnya, yang ngeluh kolesterolnya, yang ngeluh gulanya, yang ngeluh hipertensinya, dan lain sebagainya. Apa kita nggak punya hajat? Minta hajat kita kepada Allah Ta'ala. Malaikat aja punya hajat di majelis yang semacam begini. Maka panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mariduna yushfa wa naqisna yaga'fil kamilin magtu'una yusal wa jahilna yaga'fil alimin ji'na lana niyat wa antum bil magasid fahimin. Kita datang punya niat dan kalian mengerti apa yang kita niatkan. Masya Allah. Wahakadha. Nah itu ada satu orang mimpi Rasul SAW jalan di jalanan kota Sewun. Terus ditanya, ya Rasulullah, mau kemana kamu? Berjalan di sini. Dia bilang, saya mau hadir ke majelisnya cucu saya Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid. Saya mau hadir ke situ. Itu kalau maulid akhir Khamis, semua orang datang dari mana-mana. Ada satu orang di Tarim,
Dia bilang, ngapain panas-panas pergi ke kota Sewun hadir maulid? Saya mau ketemu wali, sini kuburannya Faqih Muqaddam di Zambal. Begitu itu dia, sekarang saya ziarah, pergi ziarah ke Zambal. Di waktu akhir Kamis tersebut, baru mau masuk pemakaman para wali-wali tersebut, baru mau masuk ke situ, tahu-tahu dia dengar ada suara wanita di situ, ada wanita duduk, "Fulan, kamu mau kemana?" Bilang, "Saya mau ziarah wali-wali para salaf." Itu Zambal itu pemakaman para wali-wali di Hadramaut, itu puluhan ribu wali dimakamkan di situ. Itu 700 tahun yang lalu Al-Imam Segaf beliau mengatakan bahwasanya di Zambal ini dikuburkan 10.000 wali dan 70 gutub, semuanya dari ahlul baitnya Rasulullah. 10.000 wali, 70 gutub, semuanya dari ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang dia baca Quran di jalanannya. Bukan sibuk HP di jalanan, dia sibuk baca Quran di jalanan. Tahu-tahu dia mengulang ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Hud, minhum syaqi wa sa'id, minhum syaqi wa sa'id. Di antara manusia besok dibangkit dalam keadaan sial ataupun beruntung. Dia tadabbur, dia renungin itu ayat. Nah, ini Habib Umar cerita kepada kita. Ketika dia renungin ayat tersebut, ada yang sial, ada yang beruntung. Pas dia lagi jalan ngelewatin pemakaman Zambal, minhum syaqiyun wa sa'id, diulang-ulang. Tahu-tahu dia dengar, padahal sepi, nggak ada orang. Dia dengar dari arah pemakaman, "Ya fulan, kamilil ayah, ma minna syaqi." Fulan, lanjutin tuh ayat, jangan berhenti di situ. Di sini nggak ada orang sial di pemakaman ini, semuanya orang beruntung. Dia dengar orangnya nggak ada. Subhanallah, dia nggak dengar suara dari arah kuburan. Kenapa? Kita nggak sendirian di dunia ini. Itu ketika dia mau masuk ke makamnya para wali-wali, satu wanita bilang, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ziarah kakek saya wali-wali." Bilang, "Maaf ya," kata si ibu nih, "ini penghuni makam ini semuanya nih para wali ini lagi nggak ada di tempat." "Lo kemana?" "Lagi hadir maulidnya Habib Ali Al-Habsyi." Dia diam begitu, bilang, "Astagfirullah, astagfirullah." Betul, langsung dia nggak jadi ke situ, dia pergi ke Sewun hadir maulid. Alhamdulillah, masya Allah. Al-Habib Ali bilang bahwasanya majma' ma kamahu fil shimal au janub yahdhur bihil Mustafa walau wa ahlul ghuyub. Ini perkumpulan yang nggak ada bandingnya di barat ataupun di timur, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, dan juga para ahlul ghuyub, para ahlul ghaib, para aulia, para salihin. Mereka ikut hadir di majelis yang semacam ini. Itu katanya majelisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang dapat manfaat bukan cuma orang yang hidup aja. Orang yang di barzakh, di kuburan mereka dapat manfaat dari majelisnya beliau, dari maulidnya beliau, dari tiap acara yang beliau lakukan. Beliau berkali-kali menegaskan di dalam kalimatnya, alhamdulillah kita nggak bikin majelis, melainkan di majelis kita dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nggak hadir? Yang kita sebut Nabi Muhammad. Kita buat majelis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi juga nih sekarang kita hadir di sini, kita mau pulang. Habis ini kita pulang. Kita di majelis nggak selamanya. Kita mau pulang dari majelis ini, apa yang kita bawa? Kalau tadi Abdullah bin Unais tadi Akhi Ahmad, Al-Habib Ahmad bilang, itu Abdullah bin Unais dikasih tongkat oleh Rasulullah. Bilang, "Buat apa ini tongkat?" Nggak tahu. Rasul bilang ke saya, ini tongkat katanya adalah ini penanda antara kamu dan saya besok di hari kiamat. Ini tandanya antara engkau dan saya. Nah, ini tandanya. Itu sampai dia mati dibawa tuh tongkat ke dalam kuburannya. Subhanallah, ini penanda antara kamu dan saya. Nah, kita penanda antara kita dan Rasulullah apa penanda kita? Apa namanya penanda kita, huwiyahnya kita, apa KTP-nya kita, penanda keanggotaan kita yang agar kita bisa dikenali oleh Rasulullah. Apa? Mana tongkat dari Nabi? Nggak ada kan? Begitu ada. Tahu apa? Nah, ini siwak. Tahu penanda antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya umatku besok hari kiamat, ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata' minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al. Besok umatku datang hari kiamat, itu kelihatan tuh cahaya di atas jidat mereka itu dan juga di tangan mereka itu. Cahaya di wajah sampai ke atas begitu, di atas jidat, kemudian juga di tangan mereka. Kenapa cahaya tersebut muncul? Dari bekasnya wudu. Makanya disunahkan dalam wudu, kata Nabi, untuk manjangin ketika dia membasuh wajah,
memperluas basuhan wajah sampai ke atas ke bagian kepala sedikit. Ketika membasuh tangan dan kaki, jangan cuma pas sampai garis sikut aja, naikin sampai ke atas. Kaki juga basuh sampai ke atas. Kenapa? Sebab itu nanti penanda antara aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan umatnya Rasulullah dari umat-umat yang lain. Ayo bawa Rasulullah ke dalam rumah kita. Dalam rumah kita, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri. Apakah dalam keluarga kita hal-hal menggembirakan Nabi Muhammad atau enggak? Ini kita maulid, sekarang udah 41 hari kali, 41 hari sejak hari pertama maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah di Rabi'ul Tsani, 11 Rabi'ul Tsani. Ya 40 kali, lebih dari 40 maulid yang kita hadiri. Tapi orang rumah kita yang perempuan masih aja belum pakai kerudung. Masih belum pakai kerudung. Anak gadis kita atau cucu kita, ya, ataupun juga istri kita yang masih ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang salaman dengan yang bukan muhrimnya. Mana orang tuanya? Mau tahu anak yatim? Nah, ini anak yatim kayak begini. Anak yatim bukan yang nggak punya bapak. Anak yatim yang nggak punya pendidik ngedidik dia. Begitu. Sama aja, bapaknya hidup, bapaknya mati, nggak ngedidik dia. Ada yatim yang sebenarnya, ada piatu yang sebenarnya. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi selamatkan anak kita. Kita hadir maulid, kita sholawatan, kita pakai peci, kita hadir kemana-mana. Tapi keadaan kaum wanita kita seperti apa, akhlaknya mereka seperti apa, ucapan mereka seperti apa. Jangan di majelis, kita di majelis, entar giliran di rumah kita bersama syaitan, dengan ajarannya. Yang hidup, yang jalan di rumah dari omongannya syaitan, beritanya syaitan, adatnya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo kita keluar nih orang majelis dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan taqwa, dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian. Enggak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah taala. Ada yang keademan, ada juga yang kena matahari, kepanasan. Insyaallah yang kepanasan besok enggak kepanasan lagi di akhirat. Yang keademan insyaallah adem juga besok di akhirat, diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah hadir majelis kayak gini bersama Syekhana Al-Habib Umar di Hud sekitar 30 tahun yang lalu. Panas, terik di sana itu. Lagi acara ziarah khasah. Hai Umar ngelihat, iya, saya juga kepanasan. Ini semuanya pada kepanasan. Tapi kita doa sama Allah, yang kepanasan di sini besok hari kiamat nggak kepanasan, mudah-mudahan. Ya, diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mesti mikirin tuh akhirat kita. Besok di kubur kita bagaimana, di akhirat bagaimana, mana tempat bernaung kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala berikan tempat bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada semua yang hadir, para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat dari pemerintahan, dari Polri, dari TNI, dan juga semua yang hadir, warga, tetangga, majelis silaturahim, al-wafa bi'ahdillah, majelis al-muwasalah, dan semua yang hadir di sini dan turut andil dalam terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah kepada semuanya, dan Allah taala jadikan hubungan kita murni karena Allah taala ditempatkan masing-masing di mimbar yang terbuat dari cahaya di padang mahsyar yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah taala mudah-mudahan banggakan majelis kita ini. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika a'inna wa an babika la tatrudna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsaf al-muhammadiyati
يرزقك هدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي ترحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. صلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك عامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قسم إمدادك في عبادك ساقي كوشي إرشادك لأهل ودادك آمين الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم توصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووالاه وظهره وما بركته وشرف بجهة أولادنا ووالدينا على قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وادم راية دين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار يا رب في الحسن العصين من جميع البلايا والحرز المتين من الذنوب والخطايا دمنا بالعمل بطاعتك وسيرك في خدمتك قائمين وإذا توفيت لا توفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين. صلى الله وسلم على عبد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
الدين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. Kita tutup majelis ini dengan talqin zikir dari Al-Habib Ali dan juga tartibul Fatihah dari Al-Habib Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Itu Rasulullah pernah di majelis kayak begini, tahu-tahu bilang sama sahabat, coba lihat semuanya muslimin, dibilang semua muslimin. Terus Nabi mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Diikutin oleh sahabat sebanyak 3 kali. Setelah itu Nabi bilang, ketahuilah Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kalian. Oh, ini talqin la ilaha illallah. Ini kita dapat daripada Al-Habib Ali, dapat dari ayah beliau dan juga dari kakeknya Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman, dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dari Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dari Al-Habib Hasan bin Saleh, terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngikutin lisan yang bersilsilah, lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah ini lisan ini yang mengingatkan kita saat akhir hayat kita hingga kita wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama wa majada wa azama kalimatu haqqin alaina hayya wa la namut wa alaiha nabatu insyaallah taala minal aminin. تقبل الله ذلك منكم وخالص المحسن وجلاك يمقربا الى رضوان نعيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسولنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأبونا آدم وأمنا حواء ومن ولد من المؤمنين ونبينا اليهود جميع الأنبياء والمرسلين واصحابه والتابعين سادنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وامهما فاطمه الزهراء وخديجه الكبرى وعائشه الرضا والحمزه والعباس وعبد الله بن عباس وبقيه العشره واصحاب رسول الله وانصار رسول الله واهل بيت رسول الله واهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومحمد سيدنا المهاجر الله احمد بن سيدنا علي بن علي وخالد قسم سيدنا الاستاذ الاعظم القطب الشهير الفقيه مقدم محمد بن علي بن سيدنا عبد الرحمن محمد سكران سيدنا الشيخ ابو بكر السكران سيدنا الشيخ عمر المحضار واخوانه واولاده جميع سيدنا وحبيبنا سلطان الملا عبد الله واهل ابو بكر العدل وحسين واخوانه واولاده سيدنا حبيبنا عبد الله بن شيخ العيدود حبيبنا عبد الله الحداد سيدنا الشيخ الفخر بكر بن سالم واولاد الحامل والحسين المحضار ثم الى ارواح سادتنا طاهر وعبد الله بن طاهر حبيبنا احمد محمد حبيب حبيبنا طاهر حبيب حبيبنا علي بن محمد بن حسين حبيبنا احمد بن زين حبيبنا عيدود حبيبنا احمد بن مصمم حبيبنا حسن بن صالح حبيبنا عمر عبد العطاس حبيبنا بكر عطاس حبيبنا احمد حسن طاهر حبيبنا علي حسن عطاس حبيبنا عبد الله بن يسع عطاس ورسولهم وجميع ساداتنا ال بعلم وجميع ابائنا واجدادنا واسلافنا ورسولهم وفروعهم ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنه بحقهم وجاههم ان الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرق معصوما لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا ماثوما واجعلنا واياكم العائدين الفائزين المقبولين برضا رب العالمين والى روح صاحب هذه الحضره صاحب الفاضل حبيبنا سام جندان الله يغفر له ويرحمه ويسكن يخلف على ولا يدخل من الصالح يا ارحم الراحمين والتبعات عنا بصور هذا ما نقوي وضعفين اشفي مرضانا وعافنا واغفر ذنوبنا يسهل المطلوب نصلح المقرون واجعلنا واياكم العائدين الفائزين سنين بعد سنين وعام بعد اعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه الى قام تابعين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفورين غير مغضبين وان الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والله يفرج عنا وعلى المسلمين بالفرج العام العاجل طول عماري وطاعه المات ومرضات يا ارحم الراحمين وان الله يجعلنا خير
خلف الخير صلى عبيد إحسان لعبيد إحسان طول الأعمار إفتاحة المال والرضات ولنا وكم يا حاضرون أن الله يعطي كل إنسان منكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا بعد الأمر في طاعة الله ومرضاته وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعلنا وإياكم من عيدنا المسلمين والعافية مع العافية الدائمة في دين الدنيا والمغفرة الذنوب والسعيد والسهل وغفر الموتان ويدخل في قبور ورحمتكم وسلام وبارك في حيانا وخير عيد عليه هذه الجلسات من ياتي على رحمه عوام جديدة وعمار في طاعة الله الله يكرم أهل الكرامة بخيرات وبركات بسرات أهل محرية ويشفي مرضانا وعافنا يهدينا من هدايا وحكي الراس بارك لنا في الأهل والمال ويا رحمة الله على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين. أحسنتم أحسن الله إليكم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته وذريته وأبنائه وأمته والدينا ووالديكم بسر الفاتحة. قد كفاني علم ربي من سؤالي